Terjadi di warga Jawa Timur kebenki kok. Ana masalah apa karo gubernure? Bisa-bisanya kok pada speak up kabeh iki kok. Ana sing arep ndelok tukuran karo gubernur Deddy Mulyadi, ana sing ngritisi gubernure lagi review duren. Ya kepriwe sih? Lha kok sebagian dari tugas gubernur kayak iku turun ke lapangan, Mbak. Walah, gue wis pekerjaannya gubernur. Kok kita ngerti ora sih pekerjaannya? Ya kayak gue melihat lapangan. Arep ana acara nyulik Deddy Mulyadi maning. Kepriwe sih? Ada nang Jawa Tengah Deddy Mulyadi di sini menara di Kampung Jawa Timur kayak gue. Kabar baik bagi kalian seluruh masyarakat Jawa Timur yang suka mengeluh atas kinerja Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Karena sekarang Ibu Hovifah Indar Parawansa mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Keren kan? Pemutihan ini ada 2 tahap waktu pelaksanaannya. Tahap pertama dimulai bulan Juli hingga September 2025. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Tahap kedua dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2025 bertepatan pada hari jadi Provinsi Jawa Timur. Keren kan? Keren kan? Tuh, Ibu Hovifah baik kok. Ibu Hovifah kerjanya nyata kok, nggak perlu pencitraan. Yang penting kerjanya nyata meringankan beban masyarakat Jawa Timur. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Hovifah. Kalau informasi ini penting bagi kalian, tolong disebarluaskan, di-share ke tetangga, saudara, sanak famili, saudara-saudara, semua grup-grup di-share ya. Komen juga. Kalau dirasa informasi ini tidak penting bagi kalian, ya udah, buang HP kalian atau celupkan ke air dah. Buang HP kalian ya. Terima kasih Ibu Hovifah. Sahabat Bahagia, kali ini saya akan curhat sama gubernur saya, Ibu Gubernur Hovifah Indar Parawansa, gubernur yang saya pilih. Bu, mohon maaf ya, saya hanya berharap dan memohon sama Ibu dengan tim kreatifnya, pada saat Ibu mengupload atau memberikan dokumentasi yang disampaikan kepada masyarakat, yang sekarang yang harus Ibu lakukan dan tim lakukan adalah memberikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Ibu lakukan sebelum-sebelumnya. Bukan lagi kunjungan dengan muslimat, bukan lagi kunjungan dengan lembaga-lembaga dakwah, tapi kunjungan-kunjungan Ibu langsung ke tengah-tengah masyarakat. Itu yang harus Ibu lakukan. Saya Ginting Raharjo berangkat dari Malang, Jawa Timur, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Ya, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, berada di Kelurahan Tunggul Wulung. Saya berharap, saya berharap Ibu menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh KDM, oleh Deddy Mulyadi. Rangkulan, dekapan, merasa, dan rumongso bahwa semua yang menjadikan Ibu duduk sebagai gubernur adalah masyarakat. Maka temuilah masyarakat, jangan pilah dan jangan pilih, karena yang memilih Ibu tidak melihat dari sisi ekonomi. Derajat dan kepangkatan itu yang harus Anda sandang, Bu Hovifah. Saya berharap Ibu terus untuk melangkah dan semangat, biarpun tantangan Jawa Timur begitu besar. Apabila mengupload atau mendokumentasikan bentuk real yang Ibu lakukan, kalau bisa tanpa edit. Jangan benturkan masyarakat dengan pengetahuan secara hukum terhadap pengetahuan secara hukum yang dimiliki oleh para pejabat. Karena saya tahu dan sedikit paham, Jawa Timur agak miris dalam turun di masyarakat. Jarang sekali, jangankan sekelas gubernur, DPRD kota kabupaten apabila sudah selesai melakukan hajatnya 5 tahun sekali, maka terasa haram bersalaman dengan masyarakat. Paling-paling kalau hadir pada saat reses. Reses pun itu hanya dalam tanda kutip dipertanyakan resesnya.
Karena semuanya sudah tersusun dengan rapi di balik meja yang sudah disepakati bersama. Kalau suara masyarakat hanya sebatas pelengkap saja. Di Kota Malang, di Kabupaten Malang, saya menyuarakan seluruh anggota DPRD Kabupaten dan Kota Malang dalam arti yang sesungguhnya adalah pelayan masyarakat, karena Anda dipilih oleh masyarakat dan mengajukan diri. Bukan masyarakat yang memilih Anda, tapi awalnya adalah Anda mencalonkan diri dan Anda baru mendekat kepada masyarakat. Tapi setelah Anda jadi, tidak ada Anda mau berterima kasih dan mendekat kepada masyarakat yang memilih Anda. Dan dapil Anda pasti Anda tahu, datanya pasti ada. Kenapa? Karena dari KTP yang Anda kumpulkan, KK yang Anda kumpulkan, siapa-siapa yang memilih Anda, 70% Anda tahu. Maka segeralah turun di masyarakat. Salaman bersama rakyat, baik rakyat miskin, menengah, atau rakyat, bahasa saya adalah rakyat yang kaya. Kalau ini tidak Anda lakukan, maka Jawa Timur selamanya akan begini-begini saja dan terus menjadi cemoohan Jawa Barat. Saya menginginkan barometer Jawa Barat yang sekarang 95% tingkat kepercayaan masyarakat, sementara Jawa Timur 76 tingkat kepuasan masyarakat. Lumayan, tapi saya juga bertanya, dari mana indikasinya? Ya kan? Kalau Gubernur Jawa Barat tidak mau pergi ke luar negeri, buat apa ke luar negeri? Menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Dibuktikan dengan apa? Hadir orang luar negeri dari Cunam, Korea, datang ke Jawa Barat memberikan bantuan hibah senilai 113 miliar. Jadi bukan lagi kita yang datang ke sana, tapi mereka yang datang ke sini memberikan dana hibah. Ya, itulah gebrakan Deddy Mulyadi yang membuahkan hasil. Tidak harus pergi ke luar negeri, tapi orang luar negeri yang ke sini. Harapan saya kepada Ibu Khofifah Indar Parawangsa, gubernur yang saya pilih, saya berharap gunakan kesempatan ini di periode yang kedua, tanamkan kepada masyarakat bahwa Ibu mampu dan bisa mengayomi masyarakat dengan seluruh anggaran-anggaran APBD Provinsi Jawa Timur yang disalurkan lewat kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur, menjadi cerminan bahwa Jawa Timur punya kualitas. Jawa Timur gudangnya orang-orang alim. Jawa Timur juga banyak orang-orang pintar, banyak profesor, banyak doktor, dan banyak juga orang-orang miskin. Siapa saja yang berpihak kepada orang miskin dan orang-orang yang terdolimi, doanya lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang mendolimi. Itulah permintaan saya kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Kalau bikin VT yang real, dan jangan hanya pada saat rapat-rapat dan makan makanan saja, tapi bersalamanlah, berkotor-kotorlah dengan masyarakat yang memang setiap hari kotor. Itulah cermin masyarakat Anda. Itulah keadaan masyarakat Anda. Wahai gubernurku yang aku sayangi, yang aku banggakan, dan wali kota yang aku sayangi dan aku banggakan, selamat berjuang. Saya tunggu gebrakan untuk membela rakyat. Dan tentunya rakyat kecil menunggu apa yang menjadi janji-janji politik Anda. Berangkat dari Malang, dari Tunggul Wulung, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dunia, akhirat. Saya menunggu komentar Anda di sini, dan keranjang kuning saya silakan dipenuhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore ya Bolo ya. Semuanya aja, ini ke saya kembali lagi meneruskan suara hati saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata ya,
dan ingin mengetuk hati para pejabat, para penguasa, ya. Jadi intinya jangan dianggap saya ini mengkritik atau menghujat, tidak. Saya hanya menyampaikan suara hati rakyat, terutama seluruh Indonesia, ya. Saya ingin mengetuk hati para penguasa, ya. Begini, karena apa? Kita setiap tahun diwajibkan bayar pajak, ya. Tapi sebaliknya, rakyat ini tidak dipedulikan, tidak diperhatikan sama sekali, terutama di desa-desa, di wilayah pelosok-pelosok, di kampung-kampung, sampai jalan-jalan rusak di mana-mana, ya. Loh, harusnya pajak itu kembalinya kan ke rakyat, begitu, ya. Jadi sampai jalan-jalan berlubang semua, sampai jalan ditanami pisang, ini kan sudah keterlaluan. Masa ya pura-pura ndak ngerti, pura-pura ndak ngerti, apa etok-etok ndak ngerti, gitu loh, Pak. Ya, harusnya pajak ini dari rakyat kembalinya ke rakyat. Penjenengan semuanya di rakyat, abdi masyarakat, untuk melayani masyarakat. Penjenengan dipilih masyarakat itu intinya untuk supaya jenengan ini bisa dipercaya rakyat dan bisa membuat kenyamanan rakyat, bisa membuat kesejahteraan rakyat. Gitu loh ya. Kalau di kota-kota ndak mungkin ada jalan jelek, ya, ndak mungkin. Di kota-kota ya selalu yang disinar yang bagus-bagus. Terus yang di pelosok-pelosok ini loh, yang saya maksud di pelosok-pelosok, ya, di daerah-daerah, ya, jalan hancur, Pak, hancur, ya. Kita semua wajib pajak. Kalau kita membayar pajak kurang berapa bulan gitu sudah diberi woro-woro. Woro-woro yang belum membayar pajak silakan segera membayar pajaknya. Itu seperti itu. Nah, begitu rakyat semua membayar pajak. Loh, kenapa pajak itu mestinya kan harus kembali ke rakyat? Nah, penjenengan itu dibaji karo rakyat, digaji karo negara. Itu loh, terutama di daerah-daerah. Mulai dari gubernur, bupati, lurah dan sebagainya. Itu yang saya maksud. Itu loh. Maaf, ini jangan salah paham. Jangan dikira saya ini mengkritik atau menghujat para pejabat. Enggak. Saya menyampaikan rasa hati. Dan mungkin semua rakyat merasakan seperti apa yang saya rasakan, terutama rakyat-rakyat di desa-desa, di pelosok-pelosok. Ya. Ya, tidak di Jawa Timur, tidak di Jawa Tengah. Bahkan ada jalan di tengah-tengahnya sampai ditanami pisang. Lah iki lek wis kebangetan to, ya. Kebangetan kaya ngono kuwi. Apa memang ya pura-pura nggak tahu, atau memang nggak tahu karena tidak pernah terjun ke lapangan, menyurupai ke lapangan, cuma ungkang-ungkang di kantor, pakaian bersih, nunggu gaji bulanan. Iya, Pak. Ya. Lah kok penak men gundulmu. Ora usah berprasangka buruk. Bukan saya mengkritik, bukan saya menghujat. Kalau ada yang merasa, rasa marah, tapuk, ya. Pak, ya. Itu tolong dengarkan keluhan hati rakyat. Keluhan rakyat itu rungokno. Kupinge bodoh kandel. Ya, wes intine ngono ae, apa sing tak sampaikne saya tidak akan pernah berhenti di sini. Akan terus menyuarakan hati saya sebagai seorang rakyat kecil, rakyat jelata. Kalau ada semua atau warga masyarakat seluruh Indonesia mungkin merasakan seperti saya, terutama yang di pelosok-pelosok, monggo dukung, komen,